Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap korban syukur pada hari ini yang kami naikkan melalui penyanyi pujian bersama umat Tuhan di tengah-tengah ini, itu boleh menjadi upaya dan menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan saya Tuhan, kami butuh firman, karena firman adalah berita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami siap sambut oleh kebenaran firman Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Tuhan Yesus dahsyat dalam hidupku dan hidup kita semua. Hari ini kita rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang dimana saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-39, dan Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Saya mengajak kita untuk membuka kitab kita di dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-39, dan kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita lompat ke dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Sampai di sini membaca firman Tuhan kita, saudara. Demikianlah orang yang meminta sampai kepada firman Tuhan dan melakukan sampai kepada firman itu dari hari lepas hari. Saudara Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini saya memberi sebuah judul, yaitu hukum Allah. Bapak Ibu jemaat dunia yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa kehidupan umat manusia tidak pernah terlepas dari yang namanya aturan-aturan hukum. Oleh sebab itu ada sebuah pengertian yang mengatakan bahwa di mana ada manusia maka di situ ada hukum. Selagi kita hidup di dunia, kita terikat dengan aturan-aturan hukum yang ada di dunia, dan kita tidak bisa terlepas dan terbebas dari hal itu, saudara. Bahkan ketika saudara dan saya untuk memutuskan menjadi orang percaya kepada Kristus, maka mau tidak mau, siap tidak siap, saudara dan saya harus mentaati dan mematuhi setiap hukum-hukum Kristus yang ada di dalamnya. Saudara Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, oleh sebab itu tadi di awal saya katakan bahwa kehidupan umat manusia tidak pernah terlepas dari yang namanya hukum. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita tahu secara bersama-sama bahwa ada begitu banyak sekali macam-macam hukum yang tertuang di dalam negara kita. Ada yang namanya hukum pidana, ada yang namanya hukum perdata, ada yang namanya hukum internasional, ada yang namanya hukum dagang, ada yang namanya hukum adat, dan seterusnya. Tetapi pada hari ini kita tidak belajar tentang hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Baik pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu hukum Allah, sebagaimana yang terambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-39, dan kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mulai sekali ketika kita merenungkan firman Tuhan, bagaimana hukum Allah yang terkandung, tertulis di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37
37 sampai ayat 39. Nah tentunya saya ingin memulai tentang sebuah pembelajaran sejarah yang harus kita ketahui dulu terlebih dahulu terkait tentang hukum Allah ini. Saudara, kalau kita melihat kembali sejarah, bagaimana hukum Allah pertama kali diberikan oleh bangsa pilihan Allah, yaitu Israel, melalui perantaraan Nabi yang bernama Musa di atas gunung Sinai. Kalau kita membaca di kitab Keluaran pasal ke-20, dan hukum Allah itu berupa dua loh batu, yang dimana terdapat 10 perintah Allah untuk ditaati oleh setiap umat manusia, secara khususnya umat bangsa pilihan Allah. Sehingga dengan demikian bangsa pilihan Allah ini terikat oleh hukum ketaatan. Ketika bangsa ini hidup di dalam ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan, maka bangsa ini akan hidup di dalam berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Tetapi sebaliknya, ketika bangsa ini tidak hidup di dalam ketaatan terhadap perintah Tuhan, maka bangsa ini akan mengalami sebaliknya. Jadi saudaraku, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kedua hukum Allah ini dipegang oleh Musa berupa dua loh batu yang dimana di dalamnya terdapat 10 perintah Tuhan. Jadi dua loh batu ini terbagi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu bagian bagaimana dari dua loh batu ini mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Allah. Dan itu tertuang di dalam perintah Tuhan dari perintah yang ke-1 sampai yang ke-4, dikatakan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung untuk disembah. Jangan meneburlah nama Tuhan Allah dengan sembarangan, dan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Inilah loh batu yang pertama. Loh batu yang kedua mengajarkan kita, yaitu umat Tuhan, untuk membangun sebuah relasi terhadap sesama. Mulai dari perintah yang ke-5 sampai yang ke-10. Hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengingini sesamamu. Jadi saudaraku, menarik sekali saudaraku ketika hal ini, hukum pertama kali yang saya berikan kepada bangsa pilihan Allah melalui perantaraan Nabi Musa. Bagaimana hukum ini diberikan dengan satu maksud tujuan menjadi suatu tuntunan bagi umat Tuhan. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Semua umat Tuhan maupun para imam yang ada pada zaman itu tidak sanggup untuk mentaati hukum Tuhan karena terlalu berat saudara. Karena kalau kita mentaati hukum Taurat, satu saja diabaikan, maka kita dianggap gagal. Oleh sebab itu Yesus Kristus harus datang ke tengah-tengah dunia. Bagaimana dia melakukan sebuah karya yang agung dan mulia untuk menggenapi setiap hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya. Atau dengan kata lain, Yesus Kristus mengkodifikasikan hukum yang lama dengan hukum yang baru. Dari 10 hukum itu diringkas menjadi 2 hukum, yaitu hukum kasih. Nah, kalau kita berbicara tentang hukum kasih, maka hukum kasih itu terbagi menjadi 2 bagian. Kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama manusia. Lantas timbul pertanyaannya saudara, mengapa Yesus Kristus harus mengenali hukum Taurat? Jawabannya adalah karena tidak ada satupun manusia yang sanggup dan mampu untuk mentaati hukum Taurat. Dan jawaban yang kedua, mengapa Yesus Kristus harus mengenali hukum Taurat? Supaya manusia tidak lagi terikat pada aturan lahiriah, tetapi hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Hukum Taurat hadir untuk menuntun, tetapi kasih Kristus, tetapi hukum Kristus hadir untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jadi dari sekian banyak hukum dalam
yaitu hukum kasih. Kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama. Dan hari ini kita akan belajar secara bersama-sama bagaimana tentang hukum Allah. Itu wajib kita taati secara bersama-sama karena kita sebagai umat Allah. Saudara Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, banyak orang mengklaim bahwa dirinya adalah pengikut dan murid Kristus. Bahkan saudara saya pun akan berkata, saya adalah pengikut dan murid Kristus. Akan tapi saudara, seringkali ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa ketika sudah kita memutuskan untuk menjadi murid Kristus atau pengikut Kristus, maka setiap aturan yang Kristus buat melalui kebenarannya, maka kita harus mentaatinya secara totalitas dalam hidup ini. Nah, saudara, hari ini kita melihat bagaimana ketika hukum Allah harus ditegakkan dan diterapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, di dalam hukum Allah atau hukum kasih terbagi menjadi dua, yaitu kasih kepada Allah dan kasih terhadap sesama. Di sini kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi saudaraku, bagaimana kita dapat mengerti tentang hukum Allah dengan baik dan benar? Maka poin yang pertama, hukum Allah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai umat percaya adalah bagaimana cara kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam kitab Matius pasal 22 ayat yang 37, yang pertama ditekankan bagaimana kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Mengapa kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati kita? Karena Allah tidak mau setengah-setengah hati. Karena Allah mau kita mengasihi dengan sepenuh hati. Dengan demikian, itu menyempurnakan hukum yang pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Allah mau kita mengasihi sebagai umat yang mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Saudara, ketika saya mencoba menggali kebenaran firman Tuhan, mengapa ya? Oh Tuhan, dalam kitab kebenaran firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 22 ayat yang ke-37 ini, yang pertama-tama itu mengajari kepada umat Tuhan bahwa kita perlu terlebih dahulu mengasihi Tuhan, setelah itu mengasihi sesama. Ada apa? Tentu ini ada satu pertanyaan yang patut direnungkan. Ternyata saudara, ketika saya menggali kebenaran firman Tuhan, manusia tidak dapat mengasihi manusia dengan baik dan benar tanpa harus dia mengasihi Tuhan dengan benar terlebih dahulu. Oleh sebab itu benarlah dan tepat apa yang dikatakan dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39, bahwa kita yang pertama-tama kita diajar untuk mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita mengasihi sama manusia. Saudara, pada suatu kali ada seorang pengusaha yang bernama Dodi Triyono. Dia adalah seorang pengusaha yang sangat luar biasa diberkati oleh Tuhan. Dan pengusaha ini pada satu kali, pada tepatnya di tahun 2016, dia menghadapi sebuah peristiwa yang sangat mengenaskan, yang dimana satu keluarga itu habis dibunuh dengan sadis, dengan cara yang sangat sadis oleh sekelompok perampok. Dan dari 11 orang keluarga maupun ART, pembantu rumah tangga, supir, hanya 3 orang yang selamat, yaitu anaknya yang bernama Janera. Lalu seluruh harta kekayaannya dirampas, diambil oleh seorang perampok ini, saudara. Dan sampai pada akhirnya Janera ini hidup sebatang kara.
dan dia yang harus dilayani oleh salah seorang psikiater maupun psikolog karena gangguan jiwanya terganggu, psikologisnya terganggu, karena dia melihat secara langsung bagaimana perampok itu membunuh keluarganya secara brutal dengan cara ditembak dan lain-lain sebagainya. Bahkan rohaniawan pun mendampingi Janeta dan memberikan kekuatan kepada Janeta, saudara. Apa yang terjadi? Ketika rohaniawan berkata, Janeta, kamu akan mengalami pemulihan bila engkau harus melepaskan pengampunan. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati, pertanyaannya, mampukah Janeta melepaskan pengampunan? Ketika melihat satu peristiwa yang dimana orang tuanya, kakaknya, adik-adiknya, pembantu rumah tangganya dibunuh secara babi buta oleh salah seorang pembohong, penjahat. Pada saat itu, saudara, Janeta dia lari menangis ke salah satu tempat kamarnya dan dia berkata, Tuhan, mengapa orang mudah sekali mengatakan untuk mengampuni? Bagaimana kalau dia ada di posisi saya, yang harus kehilangan orang tuanya, yang harus kehilangan adiknya, yang harus kehilangan saudaranya, orang-orang yang dicintainya. Saudara, tidak mudah. Manusia dengan segala cara upaya tidak bisa melepaskan pengampunan. Singkat cerita, saudara, ketika dia nangis, dia melihat sebuah cahaya terang. Dan cahaya itu dia yakin adalah cahaya Kristus. Karena Tuhan berkata, akulah terang dunia. Dan ketika dia melihat sebuah cahaya, dia mendapatkan sebuah pelukan hangat daripada cahaya. Dan berkata, Janeta, aku akan memulihkan. Saudara, ketika cahaya itu memeluk Janeta dengan hangat, akhirnya Janeta mendatangi seorang psikolog dan psikiaternya dan rohaniawan yang berkata, Bapak, izinkan saya memberikan kesempatan untuk menemui pelaku pembunuhan keluarga saya. Saudara, ternyata yang memampukan Janeta untuk dapat melepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang telah menyakiti perasaannya, yang telah melukai hidupnya, dan membuat sebuah memori yang sulit untuk dilupakan dalam hidupnya adalah karena adanya kasih Tuhan yang terlebih dahulu melalui hati dan pikiran. Saudara, kalau kita berbicara tentang kasih itu terbagi ada 4 bagian. Dalam pemahaman Alkitab maupun teologi, yang pertama ada namanya kasih agape. Kasih agape ini adalah kasih tanpa syarat, yang dimana dimiliki oleh Kristus Yesus. Ada juga yang namanya kasih filia. Kasih filia ini adalah kasih persabaran atau persahabatan, yang dimana seseorang dapat menyatakan kasihnya bila ada sebuah persahabatan dan persaudaraan yang hangat. Artinya ada sebuah kasih timbal balik. Ada juga yang namanya kasih storge. Kasih yang dimana ini adalah kasih kekeluargaan antara hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, anak dengan orang tua, dan seterusnya. Ada juga namanya kasih eros, yaitu kasih yang didasarkan dengan hawa nafsu. Jadi kecenderungan umat manusia, orang percaya hanya memiliki hanya di 3 poin ini saja. Yang pertama itu kasih eros, kasih storge, dan kasih filia. Sulit bagi manusia yang hidup masih secara dalam kedagingan kita untuk memiliki kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Karena kasih yang tanpa syarat hanya dimiliki Kristus dan manusia ilahi yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupannya. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, hari ini kita ingin belajar bagaimana kasih pertama-tama
kita kepada Allah dengan cara antara lain. Yang pertama, dengan cara mengasihi Allah dengan segenap hati. Mengasihi Allah dengan segenap hati merupakan satu bagian yang terpenting yang Allah kehendaki di dalam setiap kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Allah tidak mau kita mengasihi Allah dengan setengah-tengah. Oleh sebab itu dalam firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, di sana bagaimana dikatakan bahwa hati adalah sumber kehidupan. Jadi ketika kita mengasihi Allah dengan segenap hati, kita sudah mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Bukan hanya perasaan, pikiran, tindakan, tapi keseluruhan totalitas kehidupan kita persembahkan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita sebagai umatnya, bahwa Ia ingin dikasihi dengan sepenuhnya. Allah tidak mau kita mengasihi di setengah-setengah hati. Dan dalam Alkitab, hati bukan hanya organ fisik, tetapi simbol dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi pada saat hati kita tertuju kepada Allah, maka seluruh tindakan dan keputusan kita akan didorong oleh sebuah kasih yang tulus. Saya mengutip salah satu tokoh bapak gereja di abad yang ke-4 sampai yang ke-5 yang bernama Santo Agustinus. Dia mengatakan begini, saudara. Hati manusia memiliki ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh Allah saja. Artinya manusia selalu mencari kepuasan, kedamaian, dan makna hidup di dalam kehidupannya. Akan tetapi mereka tidak sadar bahwa meskipun mereka memperoleh hal itu semua, tetapi hati ini ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun. Dan kepuasan itu hanya bisa diisi oleh Allah saja. Saudara, saya merenungkan firman Tuhan dan mau menggali kebenaran firman Tuhan melalui buku-buku referensi yang saya baca, saya pelajari, dan ternyata luar biasa. Setiap hati kita ada ruang kosong yang memang tidak bisa diisi oleh apapun selain hanya Allah saja. Maka itu firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 3, hanya dekat Allah saja aku tenang daripada yang keselamatan. Saudara, jadi Allah ingin kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita, bukan setengah-setengah. Coba saudara, sebagai layaknya sepasang kekasih, bila kekasih saudara mencintai saudara setengah hati, apa yang saudara akan rasakan? Tentu maka tidak akan terjadi sebuah kedamaian di dalam. Allah mengasihi umat manusia dengan sepenuh hati. Oleh sebab itu, ketika manusia umat Tuhan pun jatuh ke dalam dosa, dalam kebobrokannya, saudara, Dia tetap mengasihi dia. Dia tetap mengasihi. Karena apa? Allah terlebih dahulu mengasihi kita, umat manusia. Oleh sebab itu, sudah layak dan sepantasnya kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita, dan bukan setengah hati kita. Saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan dikasihi oleh Tuhan, ternyata ketika saya menggali kebenaran firman Tuhan, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang selalu mengedepankan dalam memberikan penilaian manusia berdasarkan kemurnian hatinya. Jadi Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang selalu memberikan sebuah penilaian manusia dari sebuah kemurnian hati. Oleh sebab itu dalam Mazmur pasal 73 ayat 1 di situ dikatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang baik bagi mereka yang tulus dan bersih hatinya. Jadi Tuhan itu akan baik. Tuhan akan kita rasakan begitu baiknya ketika kita memiliki hati yang tulus dan bersih di hadapan. Oleh sebab itu tak heran ketika pada satu kali Tuhan memerintahkan Nabi Yonatan untuk datang mengurapi anak daripada Isai. Ketika anak Isai dikeluarkan satu persatu, dan Yonatan hampir tertipu, karena Yonatan melihat daripada elok panisnya yang ia lihat secara kasat mata. Daripada akhirnya dia mengatakan,
bahwa Tuhan tidak melihat parasnya, mereka Tuhan melihat hati. Ada apa dengan hati? Mengapa Tuhan mencintai hati? Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menyelidiki hati kita sampai yang terdalam. Allah kita layaknya seorang psikolog terkenal, psikolog yang sangat hebat. Anda berbohong, Allah tahu. Anda menipu, Allah tahu. Karena apa? Seorang psikolog dilengkapi dengan sebuah bekal. Bagaimana caranya untuk memperhatikan gerak-gerik bangsa. Maka itu ketika di dalam ruang persidangan selalu ada seorang ahli untuk mendapatkan yang mendukung keyakinan daripada hakim. Dan dia memberikan masukan ketika sudah selesai di dalam sidang berlangsung. Nah, saudara Bapak Ibu yang saya dikasih kepada Tuhan. Jadi itulah sebabnya bagaimana kasih yang benar berdasarkan kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Yang pertama adalah kita menunjukkan kasih itu dengan cara memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang kedua, kasih yang benar kedua harus tunjukkan kepada Allah dengan cara antara lain itu mengasihi Allah dengan segenap jiwa, saudara. Di ayat yang ke-37 masih tetap dikatakan bahwa jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Jadi saudaraku, orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwanya, berarti orang itu sudah siap untuk menaklukkan perasaan dan emosinya dalam mengiring Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwanya, berarti orang itu sudah siap untuk menaklukkan perasaan dan emosinya dalam mengiring Tuhan. Dan itu sebabnya Rasul Paulus berkata, tidak ada yang dapat memisahkanku dan kasihmu yang Allah. Aniaya, penderitaan, penindasan, kelaparan dan lain-lain sebagainya. Karena apa? Karena Rasul Paulus memiliki sebuah pemahaman yang benar kepada Tuhan, buat Tuhan menuntut bagaimana Rasul Paulus akan mengasihi Allah dengan segenap jiwa. Saudara, seringkali kita mendengar ketika WL pemimpin pujian berada di atas mimbar itu, dan dia selalu membuka dengan sebuah kalimat-kalimat. Bapak Ibu yang sangat dikasih dan dekat oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita karena kita mau menyembah Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan. Saudara, itulah. Jadi Allah mau ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita datang dengan maksud tujuan. Jadi kita datang untuk mempersembahkan jiwa kita kepada Tuhan. Saudara, seringkali kita mendengar bahwa ada orang yang ketika datang beribadah kepada Tuhan, dia berkata, aduh, hati saya sih ada di gereja, tapi pikiran saya ada di mana-mana. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan dengan kita membawa hati kita, jiwa kita sepenuhnya, maka ibadah yang kita senantiasa jalankan itu akan menjadi sebuah hal yang sia-sia di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena jiwa kita memang ada di tempat ini, tetapi pikiran kita ada di tempat lain. Jadi Allah mau ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus membawa jiwa kita sepenuhnya, totalitas, dan menanggalkan setiap beban-beban pergumulan yang ada di dalam setiap kehidupan kita, dan kita fokus untuk menyenangkan hati. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, ketika Tuhan disenangkan oleh kehidupan kita, maka Dia lah yang akan memuaskan setiap hasrat dan dahaga kita. Saudara, selanjutnya saudara, Bapak Ibu yang sangat kasih dari Tuhan, kasih yang benar ketiga harus ditunjukkan kepada Allah dengan cara yaitu mengasihi Allah dengan segenap akal. Jadi dalam firman Tuhan yang terkandung dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37, bagaimana firman Tuhan ini mengajar kita bagaimana mengasihi Allah dengan benar. Yaitu kita harus mengasihi Allah dengan segenap akal budi kita. Saudara, ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka kita harus mengasihi Allah dengan segenap akal budi kita. Saudara, akal budi atau pikiran kita itu selalu berkaitan dengan yang namanya pertobatan.
dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan benar. Karena itulah yang berkenan di hati Tuhan. Dan ketika kita mempersembahkan, datang kepada Tuhan mempersembahkan segenap akal budi kita, artinya Tuhan mau ketika kita datang ke dalam rumah Tuhan, kita bukan hanya datang memuji dan menyembah Tuhan, tetapi juga ada sesuatu pembaharuan dalam pola pikir kita, yang dimana kita tidak hidup lagi dengan manusia lama kita. Yang sulit untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu, kata pertobatan menggunakan kata dalam bahasa Yunani itu metanoia, yaitu perubahan pola pikir. Jadi ketika seseorang datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, maka pola pikirnya seharusnya mengalami pembaharuan. Bukan begitu aja. Kalau begitu aja berarti artinya kita belum mengalami ada sebuah pertobatan. Maka dari itu Tuhan menekankan, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus datang di dalam pertobatan, sehingga pola pikir kita berubah. Kita tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya saudara, kasih yang benar yang Tuhan inginkan adalah kasih yang mengasihi sesama. Jadi tidak cukup untuk mengasihi Tuhan saja, kita all out, kita menyembah, kita membaca Alkitab setiap hari, tetapi kita tidak bisa mengasihi sesama kita, manusia. Seperti dikatakan dalam kita Galatia pasal 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, dengan demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, ketika kita memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia, ada salah satu budaya yang sangat baik, yaitu budaya bertolong. Dan antara budaya bertolong-tolongan. Ketika budaya bertolong-tolongan ini sebenarnya bukan ada di dalam bangsa kita Indonesia saja. Ternyata di dalam kebenaran firman Tuhan Alkitab itu sudah ada yang diciptakan di dalam sebuah gereja. Tepatnya ketika gereja tercipta mula. Bagaimana kehidupan umat Tuhan pada saat gereja mula-mula terbentuk, mereka hidup di dalam kasih, mereka hidup di dalam tolong-menolong. Ada satu keseimbangan di dalamnya, bukan sebuah ketimpangan. Sehingga apa? Beban yang berat dipikul oleh seseorang akan menjadi ringan. Karena apa? Karena adanya tolong-menolong. Ada satu kali ada seorang yang lumpuh. Sudah sekian tahun lamanya dia mengharapkan adanya orang yang menolong dia dan membantu dia menurunkan dan membawanya kepada Tuhan Yesus. Pada saat itu saudara, ada begitu banyak orang-orang yang di sekitar orang lumpuh ini tergerak hatinya untuk membawa orang lumpuh ini dan menaruhnya di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Orang-orang ini dia membantu orang lumpuh ini untuk naik ke atas tiang atap rumah. Lalu orang yang membantu ini menurunkan secara pelan-pelan orang lumpuh ini ke hadapan Tuhan yang pada saat itu ada di dalam salah satu rumah Yahudi pada saat itu. Lalu saudaraku, ketika orang lumpuh ini berhasil diturunkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, pada saat itu orang lumpuh ini ditanya oleh Tuhan. Ketika ditanya, dia mengharapkan untuk kesembuhan terjadi dalam hidupnya, dan Tuhan melakukan karya kesembuhan secara luar biasa. Saudara, dalam hidup ini perlu bagi kita untuk menerapkan budaya tolong-menolong. 5 hari yang lalu, saya melihat sahabat saya, dan saya tiba-tiba memang di dalam doa saya ketika malam hari, 2 hari itu hati saya terngiang-ngiang melihat sahabat perjuangan saya, saudara. Bagaimana saya melihat tatapannya kosong, aura hidupnya gelap, pikirannya sudah linglung, dihantui dengan ketakutan yang begitu luar biasa. Lalu saya berdoa dan
Di situ saya mendengar suara Tuhan. Berdoalah Bapak. Dan saudara, 5 hari yang lalu, orang itu kulit yang tadinya wajah gelap seperti layar tertutup, yang tadi kira linglung seperti orang bodoh. Karena Tuhan mengajarkan untuk bertolong-tolong dan ditolong. Akhirnya orang itu saat ini kembali di wajah yang cerah. Sukacita. Selamat, tapi dia sangat kasih dan baik. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Untuk tolong menolong. Kalau kita tidak bisa menolong seseorang melalui finansial kita, setidaknya kita bisa menolong orang dengan doa kita. Inilah yang Tuhan inginkan. Bagaimana kita Tuhan pada hari ini memandangkan dari altarnya yang kudus, bahwa Tuhan ingin kita mengerti tentang hukum Allah dan diterapkan di dalam kehidupan umat Tuhan di dalam gereja. Mengasihi Tuhan dengan benar itu mengasihi Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama. Bila hal ini diterapkan dalam kehidupan pola gereja, maka yang ada hanyalah pertumbuhan yang sungguh signifikan terjadi di dalam umat Tuhan yang kudus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya udah pemain musik untuk naik ke altar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik dalam setiap kehidupan kami ya. Kau mengingatkan kami bahwa ketika kami memutuskan untuk menjadi seorang pengikut maupun murid Kristus, bahwa kami sesungguhnya harus mentaati semua hukum Kristus yang tercantum di dalam kebenaran firman. Stop.